Sehingga Bapak Ibu, kalau habis sholat jumpa ada orang baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semuanya ada riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idan sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Sahabat Nabi Thauban cerita, kata beliau, semoga Allah redha beliau, bila Nabi telah selesai dari salat beliau, istaghfara thalatha, beliau beristighfar 3 kali. Waqal, setelah itu beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini redaksi hadis pertama. Rawahu Muslim wal arba'ah. Hadis Imam Muslim dan imam hadis yang 4, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ada tambahan Imam Ibnu Hibban juga. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abu Umamah cerita lain lagi yang dibaca Nabi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa saja orang yang membaca ayat kursi setelah mereka selesai solat, setiap solat fardu, tak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Maknanya kalau sempatlah setelah baca ayat kursi itu bisa masuk surga langsung, dia langsung masuk surga langsung gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada redaksi yang menjelaskan setelah solat baca ayat kursi. Maka Bapak Ibu kadang jumpa ada imam setelah solat dia baca istighfar, baca Allahumma antas salam, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Hadis yang berikutnya, wa zada fi At-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis setelah baca ayat kursi itu ada satu lagi, baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Wa akhraja Abu Dawud hadis al-mu'awwizat. Dalam Abu Dawud justru qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sehingga Bapak Ibu, kalau habis sholat jumpa ada orang baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semuanya ada riwayat. Kita pending sebentar untuk azan. Saya lanjutkan hadis yang berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah cerita lagi. Kata beliau, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallahu 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Sahabat Abu Hurairah cerita, siapa saja bertasbih kepada Allah setelah solat 33, tahmid 33, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33, semuanya 99. Lalu sempurna 100 dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampunkan dosa orang yang membaca zikir yang 100 ini meskipun dosanya banyak seperti banyaknya buih di permukaan air laut. Ini hadis yang berikutnya. Maka setelah solat ada yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian tutup dengan la ilaha illallah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, tadi hadis riwayat Imam Muslim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Sahabat Mughirah cerita bahawa Nabi di akhir salat fardu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pernah dengar imam baca ini? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, banyak redaksi yang bisa dibaca setelah salat. Kemudian dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz,
sungguh aku mencintai engkau. Usika ya Mu'adz, aku mewasiatkan, memesankan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan sekali-kali meninggalkan setelah engkau salat membaca kalimat berikut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi artinya Nabi pesankan setelah salat baca ini, jangan pernah tinggal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak redaksi zikir dari riwayat-riwayat sahabat Nabi. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubur kulli salatin. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi cerita bahawa Nabi berlindung dengan perlindungan berikut setelah selesai salat. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatil dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Ada lagi redaksi itu. Jadi ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini bahwa poin pertama, sunnah hukumnya setelah salat itu berzikir, setelah salat itu berdoa. Sehingga kalau habis salat pertama sekali kita kerjakanlah zikir dan doa. Jangan yang lain-lain. Terlepas ini doa bersama atau sendiri, jahar atau sir, itu urusan lain. Tapi poin pertama adalah setelah sholat sunnah hukumnya berdoa, berzikir setelah sholat. Ada lagi kebiasaan sahabat. Kalau Nabi jadi imam, itu mereka tidak akan berpindah dari tempat duduk mereka sebelum Nabi berpindah dari tempat Nabi jadi imam. Maknanya sahabat itu tak akan ada yang bubar sebelum Nabi bergeser dari tempat duduk beliau. Kalau zikir doa, lalu Nabi melaksanakan salat sunnah, atau Nabi bicara, atau Nabi melakukan yang lain, baru sahabat berpindah dari safnya. Kecuali ada sahabat yang mereka kalau pakaian itu mesti gantian dengan istrinya. Makanya Nabi tahu siapa sahabat yang kalau habis salat itu enggak kelihatan. Sebab hanya satu, dua, bahkan nyaris katakan tidak ada, atau satu-satu saja sahabat yang kalau habis salat itu langsung pulang. Itu karena sebab dia mesti tukar pakaian yang layak untuk sholat dengan istri di rumah. Adapun di luar itu, semua mereka biasanya tunggu Nabi selesai sholat, selesai doa dan zikir, baru bergeser dari tempat duduk. Maka kalau ada orang hari ini tidak mau doa bersama dengan imam, tidak ada masalah. Tapi doalah sendiri, duduk di tempat itu. Amalkan sunnah Nabi, tidak berpindah tempat sebelum imam berpindah dari posisi imam melaksanakan sholat. Ada sunnah yang itu. Ini kan kita nggak mau doa bersama, tapi doa sendiri juga tidak, berzikir sendiri juga tidak. Paham Bapak Ibu ya? Jadi tidak ada masalah. Tidak mau doa bersama nggak ada masalah, doalah sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa banyak redaksi zikir yang diajarkan Rasul. Sehingga kalau ada satu masjid dengan masjid yang lain, satu jamaah dengan jamaah yang lain, satu orang dengan yang lain, beda-beda yang dibaca setelah sholat, tak ada masalah. Karena Nabi mau mengajarkan banyak, masing-masing menceritakan dengan pengetahuan dia. Oleh karena itu, mana saja yang kita dapat, silahkan amalkan. Tidak mesti kita harus seperti orang, dan orang mesti seperti kita. Silahkan mana dapat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang mengatakan bahwa kita baca dubur kulli salatin maktubah, ini menunjukkan yufidu ta'qib fawrah intihak minha. Ini menunjukkan bahwa sebaiknya setelah solat itu langsung berdoa, setelah solat itu langsung berzikir. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustaz, kita habis solat itu segera ba'diyah lalu berzikir berdoa, atau berzikir doa baru ba'diyah? Berdasarkan redaksi ini adalah sebaiknya kita berdoa, berzikir dulu,
baru kita solat sunnah ba'diyah. Meskipun kata sebagian ba'diyah dulu baru itu, tapi jumhur ulama banyak yang mengatakan lebih baik ketika kita setelah solat tidak sibuk dengan apapun kecuali doa dan zikir dulu. Sebab redaksi menunjukkan dubura kulli solah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang mengatakan bahawa setelah solat itu yang kita baca setelah istighfar kemudian adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa hamdihi ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Di sini sebutkan bahawa man qala fi duburi kulli salati huwa thanin rijlaihi qabla ayatakallama la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian asyara marat, setelah subuh dibaca itu 10 kali. Kalau yang lain tidak disebutkan berapa kali, tapi kalau hadis yang setelah subuh dianjurkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu sampai akhir, itu dianjurkan kalau setelah subuh baca 10 kali. Kataballahu lahu 10 hasanat, kalau kita lakukan itu Allah catat 10 kebaikan untuk kita. Wa maha anhu 10 sayyiat, Allah hapuskan 10 dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah tinggikan derajat orang tadi 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruh wa hirsim min syaitan wa hurisa minasyaitan, dan hari itu sepanjang hari dia terjaga dari segala yang tidak dikehendaki dan terjaga dari syaitan juga. Walam yambaghi li dhanbin ay yudrikahu fi dhalikal yawm illa syirk billahi, dan tidak ada dosa yang mereka lakukan di hari itu kecuali dosa itu semuanya dihapuskan oleh Allah kecuali dosa syirik. Artinya di hari itu kita juga terjaga dari dosa kalau mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah salat subuh sebanyak 10 kali. InsyaAllah di pekan akan datang kita tambah ulasan tentang zikir ini, tapi poin yang penting adalah banyak redaksi. Oleh karena itu silahkan amalkan yang mana dapat, yang mana diajarkan guru kita amalkan. Orang lain silakan. Tak sama kita dengan orang lain, tak usah menjadi masalah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.